Jelas, Kang. Oke, baik. Kita mulai aja ya, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba share screen dulu. Alhamdulillah, Bapak Ibu, kita bertemu lagi sekarang di hari Jumat ya, di hari Jumat, di hari keberapa? Hari kelima ya, ini hari kelima pertemuan. Nah, di hari ini kita akan membahas tentang Google My Business. Mungkin udah nggak asing ya di apa di telinga kita tentang Google My Business, atau kalau sehari-hari biasanya dibilangnya Google Maps gitu ya, Google Maps. Google Maps baik itu untuk bisnis itu ataupun untuk yang lainnya. Nah, Google My Business ini adalah tempat untuk mengelola Google Maps-nya gitu. Jadi kalau nanti Bapak Ibu buat maps ya, buat titik lokasi untuk bisnisnya, baik itu misalkan untuk tempat dagang atau untuk tokonya, mungkin untuk lokasi rumahnya. Nah, Google My Business ini adalah tempat untuk mengelolanya, dari mengelola mungkin nanti deskripsinya, jam bukanya, foto-fotonya, dan juga yang lainnya. Ya, di akhir nanti kita juga bakalan coba praktek ya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang mau nyoba untuk praktek boleh disiapkan ya, kalau misalkan di laptop boleh dipakai laptopnya gitu, atau mungkin bisa di HP juga bisa. Paling yang disiapkan hanya itu aja, nanti kita daftar lewat browser ya, lewat browsernya langsung. Nah, jadi apa itu Google My Business? Jadi Google My Business ini platform yang gratis yang disediakan oleh Google untuk apa? Untuk mengelola bisnis dan juga memperluas jangkauan. Ya, nah, dengan Google My Business ini kita dapat menampilkan informasi bisnis secara akurat di Google Search dan juga Google Maps gitu. Jadi kalau yang kita sehari-hari pakai nih untuk Google Maps ke suatu titik lokasi, nah itu deh titik-titik lokasinya dikelola oleh Google My Business ya. Dan ini tuh gratis disediakan oleh Google. Jadi siapapun kita bisa buat dan bisa menggunakannya. Bapak Ibu di sini ada yang udah pernah mungkin buat Google My Business atau buat Google Maps, buat titiknya, boleh di komen. Ada yang udah pernah buat Google Maps? Hmm. Pak Gilang, udah. Tanya Bu Testi, ya mau belajar. Oh iya, udah nih Pak Gilang. Lagi Lovebird Frame. Oke, udah ada ya. Udah ada foto-fotonya juga. Cuma mungkin belum ini ya, belum aktif ya. Kalau dilihat. Tapi udah tutup, Kang. Oke. Baik, baik. Ya, berarti udah ada yang pernah atau ada juga yang sekarang mungkin belum pernah ya. Nah, Bapak Ibu boleh nanti kita sama-sama praktek ya buat Google My Business. Nah, kenapa harus Google? Hmm. Nah, karena yang kita ketahui bahwa semua orang sekarang kalau mencari sesuatu ya di Google gitu. Meskipun
mesin pencarian sebenarnya banyak, bukan hanya Google mungkin yang kita ketahui, mungkin Yahoo, Bing, yang lain-lain. Tapi karena yang paling populer adalah Google, ya maka potensi yang paling besar untuk membuat titik lokasi ya di Google, gitu ya. Karena Google memiliki 4,3 miliar pengguna di dunia, rata-rata orang akan menggunakan Google Maps untuk menemukan bisnis lokal. Nah, Google Maps ini itu sangat penting banget ya untuk bisnis-bisnis yang lokal gitu. Kalau bisnis yang online mungkin yang targetnya seluruh Indonesia bahkan dunia, itu bisa jadi hanya opsi, misalkan opsi A buat atau tidak tuh gak masalah karena mungkin titiknya hanya untuk titik kantor aja gitu. Tapi kalau untuk yang punya bisnis lokal, yang punya toko yang harus dikunjungi oleh customer, ya itu mau mau gak mau harus punya Google Maps. Agar apa ya? Agar bisa ditemukan bisnisnya dengan gampang dan juga jangkauannya nanti bisa lebih luas lagi. Nah, Google Maps ini gitu ya untuk menambah menambah kepercayaan konsumen dengan 3R. 3R ini apa? Jadi kalau di Google ya, itu tuh ada 3R. Nah, ini 3R teh rating, review dan juga recommendation. Nah, ini salah satu faktor untuk apa ya? Untuk membuat percaya konsumen itu melalui 3R, rating, review, dan juga recommendation. Jadi di di dalamnya itu ada rating, review, dan juga recommendation. Jadi untuk menambah eh, kepercayaan ya. Nah, manfaatnya apa? Gitu ya. Pertama, manfaatnya kita membuat Google Maps atau Google My Business adalah yang pertama meningkatkan jangkauan online ya. Jadi muncul di hasil pencarian Google dan Google Maps sehingga memungkinkan pelanggan potensial menemukan bisnis kita dengan mudah. Untuk bisnis lokal ini jangkauan online-nya jadi lebih banyak lagi kalau kita udah membuat Google Maps. Lalu memperbaharui informasi bisnis gitu ya, di dalamnya kita bisa memperbaharui dan juga mengelola informasi seperti alamat, nomor telepon, jam operasional dan juga tautan situs web. Yang ketiganya meningkatkan interaksi pelanggan ya. Karena di dalamnya sekarang udah ada chat di Google Maps, itu udah ada chat ya. Jadi pelanggan yang menemukan Maps kita itu tuh bisa langsung komunikasi via Google ya, bisa chat langsung di situ. Dan itu nanti meningkatkan ya interaksi dengan pelanggan. Yang keempat, analisis kinerja. Jadi melacak jumlah tayangan, klik dan aktivitas pelanggan lainnya melalui fitur Google My Business. Gitu. Jadi selain yang tadi kita bisa menjangkau online, interaksi juga pelanggan, tapi juga bisa menganalisis kinerja. Jadi kita tahu ketika kita buat Google Maps, tahu berapa orang yang ternyata mengunjungi toko kita, yang paling sering itu jam berapa, terus berapa banyak orang yang mengunjungi Google Maps kita, gitu ya. Nah, ini adalah 4 manfaat yang kita dapatkan kalau kita daftar Google Maps. Nah, fitur-fiturnya di Google My Business ini seperti yang tadi telah dijelaskan ya. Ada profil bisnis ya, di sini menampilkan informasi bisnisnya seperti nama, alamat, nomor telepon dan juga jam operasional. Lalu juga ada ulasan dan peringkat ya, memungkinkan pelanggan memberikan ulasan dan peringkat untuk bisnis. Lalu di dalamnya juga bisa mempublikasikan kiriman berita atau promosi serta mengiklankan acara yang akan datang. Di dalamnya juga kita bisa mengunggah status gitu ya, seperti di media sosial
kita juga bisa mengunggah status baik itu foto maupun video yang menarik untuk menampilkan produk ataupun layanan kita. Nah, yang terakhir itu ada fitur chat. Ini fitur chatnya fitur yang terbaru ya dari Google Maps atau Google My Business. Jadi kita bisa berinteraksi dengan pelanggan melalui fitur obrolan langsung. Jadi kalau untuk bisnis, ya terutama bisnis lokal, sepertinya kalau memakai Google Maps atau Google My Business ini tuh ya kayak udah wajib gitu ya. Jadi supaya apa ya, supaya bisa ditemukan. Jadi ketika bisnis udah ada Google Maps-nya, terus di dalamnya udah ada rating, ulasan, ada review, rekomendasi. Nah, itu udah meningkatkan kepercayaan konsumen dan juga pelanggan ya untuk beli ke bisnis tersebut. Nah, untuk penjelasan Google My Business seperti itu aja Bapak Ibu. Jadi sangat singkat ya karena kita udah sama-sama tahu gitu ya manfaat dari Google Maps atau Google My Business ini gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekarang yang mau mengikuti untuk daftar ya boleh disiapkan nanti browsernya jadi beda mungkin nanti dengan apa tampilan yang Zoom misalkan yang Zoomnya di HP boleh misalkan praktek di laptop yang pakai laptop bisa praktek di HP ataupun bisa langsung keduanya gitu ya langsung praktek di laptopnya atau HP-nya masing-masing supaya outputnya di akhirnya jadi di akhir sesinya kita bisa punya Google My Business kita jadi punya Google Maps sendiri gitu ya. Dan kalau kita mengelola Google Maps sendiri, sebenarnya kalau misalkan Bapak Ibu sekarang belum ada bisnis, misalkan atau belum ada produk yang mau dijual, itu tuh boleh kita buat aja dulu, misalkan ya, jadi namanya ya yang kepikiran dulu gitu ya, lokasinya mungkin bisa di lokasi rumah dulu, karena nanti kalau kita udah Google My Business-nya di ACC olah Google, nah itu tuh kita udah verifikasi, itu tuh nanti bisa diedit-edit lagi, jadi mulai dari namanya, lo lokasinya, jamnya itu tuh bisa di edit-edit lagi. Nah, untuk langkah pertama, Bapak Ibu, untuk langkah pertama kita mendaftar di Google My Business. Ya, Bapak Ibu bisa langsung masuk, ya bisa langsung masuk ke halaman ini di browser, langsung aja di browser www.google.com/business. Ya, nanti tampilan awalnya seperti ini. Ya, jadi dipastikan sama, gitu ya. Dipastikan sama. Bapak Ibu udah sama berarti udah betul ya. Nanti kita tinggal melanjutkan. Oke, kita ini aja ya apa prakteknya kita pelan-pelan aja gitu ya. Kita sambil jalan. Untuk Bapak Ibu yang misalkan nanti misalkan mau mengikuti arahan Google langsung boleh gitu ya atau mau mengikuti dari slide ini juga boleh gitu. Karena kalau untuk daftar sebenarnya tinggal langsung masukin aja data ya, di dalamnya. Nah, kalau udah ada di tampilan barusan, Bapak Ibu bila boleh masuk ke tadi di kanan atas itu ada kelola sekarang, diklik kelola sekarang.
Nah, Bapak Ibu bisa diklik kelola sekarang ataupun mulai sekarang di sudut kanan atas. Ya, nanti tampilannya itu eh, ini isian apa nama bisnis Anda. Ya, jadi tampilan awalnya ini mengisi nama bisnis kita. Ya, ini tinggal diisi aja nama bisnisnya. Nah, tipsnya untuk mengisi nama bisnis ini gunakan nama bisnis yang mudah diingat dan juga apa ya mudah diingat, terus relevan gitu, misalnya relevan dengan bisnisnya. Jadi ketika orang baca nama bisnisnya itu udah tahu bisnisnya apa gitu ya. Kalau tadi yang Pak Gilang tadi ada apa Lovebird Farm ya, oh berarti udah tahu, oh berarti ini mah peternakan burung misalkan nanti yang jual-jual burung gitu. Nah, kalau di contoh di sini ada misalkan kita ngisi Randi Digital, oh berarti bisnisnya ini diarah tentang digital. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu misalnya bisnisnya ada di kue, berarti misalkan Randi Cake ya, Randi Cake, atau misalkan apa elektronik ataupun hijab, ya usahakan ada kategorinya yang masuk ke nama bisnisnya, jadi supaya nanti orang-orang yang menemukan bisnis kita di Google tuh udah tahu, oh nama bisnis kita apa ya. Kalau udah beres nama bisnis ini bisa langsung diklik berikutnya ya. Nah, di berikutnya ini kita tinggal pilih kategori bisnis yang paling relevan ya. Jadi tipsnya sesuaikan dengan kategori bisnis masing-masing ya. Jadi kalau di kategori ini kita diisi lalu milih sesuai kategori yang ada di Google gitu. Jadi yang udah disediakan aja. Jadi kalau kita misalkan nulisnya baju ya terus keluar nanti yang direkomendasikan oleh Google. Nah, kita dipilihnya yang rekomendasi oleh Google gitu. Jadi yang di bawahnya ini. Nah, kita tinggal milih yang di sininya aja gitu. Kalau misalkan tidak ada, biasanya ada nih kita kategorinya ini tapi tidak ada di Google, biasanya masukin aja kategori yang mirip-mirip gitu. Yang mirip-mirip yang kira-kira cocok. Jadi kalau untuk mungkin kalau spesifik banget di sini belum ada di Google, jadi yang mirip-mirip aja gitu. Atau mungkin Kang, di dalam juga bisa pakai layanan lokal. Kang, maaf dipotong. Kalau Ya, saya tampilannya seperti ini. ya Bu. Ada instruksinya pilih semua yang sesuai dengan kedai, ada jus. Ini bisa diklik semua kah, Kang Firman? Jelas nggak? Oh itu ya, oh itu pilihan ya pilihan. Jadi pilihan itu pilihannya. Jadi pilihan Ibu dipilih aja sesuai dengan kategorinya. Kalau Ibu misalkan ada jualan online-nya, misalkan bisa di checklist yang retail online Mm-mm. atau punya bentuknya toko fisik, bisa diklik toko lokal. Atau memang dua-duanya toko fisiknya ada, misalkan bisnis Iya. yang di online-nya juga ada, bisa di checklist dua-duanya. Oh, boleh siap. Terima kasih, Kang. Ya. Nah, itu yang di Bu Testia itu update dari Google gitu. Jadi kalau yang langkah-langkah saya di sini ini mungkin udah beberapa bulan ke belakang. Jadi kalau sekarang pengisiannya mungkin udah ada update. Jadi sebelum ke kategori kita milih dulu kategorinya. Di yang tadi itu ada retail online, ada juga toko lokal. Nah, itu bisa disesuaikan aja sama ya kondisi yang ada sekarang. Ya. Jadi kalau nanti misalkan langkah-langkahnya ada yang berbeda sama yang di slide di sini, Bapak Ibu boleh ditanyakan atau mungkin kalau isiannya memang mudah, ya tinggal diikutin aja gitu.
Maaf Kang Firman, di sini itu ketika mengeklik ada toko online, ternyata ketika berikutnya harus memasukkan alamat web tempat pelanggan dapat membeli produk. Ya. Oh, itu bisa dilewati nggak Bu? Dilewati. Oh, baik. Nah, bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Oh, harus ngisi link toko online-nya berarti Iya ya? tuh. Oh, Iya iya, tuh, iya. nggak bisa. Saya ngetikin alamat Instagram aja nggak bisa, harus berupa Hmm. situs link gitu. Harus Apa? situs online berarti ya. Oh, berarti yang itu boleh Ibu kembali aja Bu, yang ditulis berarti yang lokalnya Hmm. aja dulu. Oh ya, baik. Nah, iya. Nah, itu. Jadi pilihnya bisa yang toko lokal aja supaya bisa langsung daftar lanjut ke sananya. Itu karena kalau yang toko online nanti bisa menyusul. Oke. Kalau di sini nggak ada pilihannya ya Kang Firman. Masukkan Coba ditulis kategori. aja dulu Bu, ditulis ininya apa kategorinya. Coba ditulis dulu. Nanti biasanya ketika ditulis langsung ada pilihan ke bawahnya. Nggak ada. Apa ya? Hmm. Kok menu number of? Apa ya kalau jus buah nggak ada. Kuliner nggak ada juga. Udah bisa nggak Bu? Ditulis dulu ininya kategorinya. Nah, ada ya. Nah, itu ketika ditulis baru ada pilihannya. Nah, itu paling ditulis aja yang ya kira-kira mirip gitu, mirip dengan apa kategorinya. Kalau yang Pagilang ini udah itu udah masuk ke ini ya apa? Masukin alamat bisnis. Itu mentoknya kayak gimana, Pak? Nggak bisa di klik berikutnya atau gimana? Ya, jadi setelah kategori biasanya ada kita masukin alamat bisnis ya. Ya, di alamat ini kita lengkap untuk alamat bisnisnya mulai dari mungkin nama jalan, nomor, desa, kecamatan, provinsi, dan juga eh, kode pos, gitu ya. Setiap klik berikutnya kembali lagi ke halaman ini. Hmm, Kalau itu biasanya apa ya? Biasanya dicoba Bapak di refresh aja dulu, refresh atau kembali lagi ke page berikut sebelumnya, nanti masuk lagi ke bagian alamat atau alamatnya mungkin diulik lagi nggak, apa,
mungkin dicoba dihilangkan kecamatan sama kelurahannya dulu atau misalkan ditulisnya Jalan Pasir Impun Barat nomor 66 aja dulu gitu dah di bagian alamatnya gitu. Kalau misalkan masih diklik berikutnya tetap masih di situ, coba paling Pak di rubah-rubah di bagian alamatnya, di bagian jalannya. Ya. Nah, kalau udah masuk ke bagian alamat, itu biasanya kita diharuskan untuk menentukan titik koordinat maps. Jadi disesuaikan dengan titik alamat ya benar-benar bisnis kita. Jadi kalau tadi kita ngisi alamat, ya mungkin itu bisa masuk ketika di maps itu titiknya tapi kurang tepat. Nah, baru kita perbaiki di penentuan titik koordinat maps. Jadi supaya benar-benar sesuai titiknya di alamat kita ataupun di toko kita. Kalau ini tinggal digeser-geser aja ya biasanya. Tinggal digeser-geser aja yang merahnya nah ini yang merah ini dititikin sesuai dengan lokasi kitanya. Nah, langkah selanjutnya di bagian nanti kalau Bapak Ibu menemukan gitu ya di bagian ada masukkan nomor telepon dan juga situs web ya. Jadi kita masukkan nomor telepon dan juga situs web. Nah, nomor telepon ini Bapak Ibu bisa tulisin nomor telepon yang aktif dan juga bisa menerima SMS ya untuk nomor teleponnya. Dan jadi nanti pada saat verifikasi itu lebih mudah karena nanti verifikasinya kita pilih lewat SMS gitu ya, enggak dikirimin surat dari Google-nya. Jadi supaya lebih cepat di ACC. Kalau udah kalau udah ada yang punya situs web, boleh ditulis situs webnya. Kalau yang belum punya, paling dipilih yang saya tidak butuh situs atau mungkin dikosongkan aja. Biasanya itu opsional aja untuk situs web. Tapi kalau untuk nomor telepon, ya pastikan Bapak Ibu ngisi nomor teleponnya yang aktif dan juga bisa nerima SMS. Ya, supaya nanti mudah dalam proses verifikasi nomor teleponnya. Ya. Nah, selanjutnya biasanya ketika kita masukin nomor telepon dan juga situs web, kita diarahin ke verifikasi informasi bisnis ya melalui metode yang dipilih. Jadi kita milih nanti verifikasinya mau melalui surat pos atau melalui telepon atau melalui SMS ya. Nah, Bapak Ibu pilih yang melalui SMS aja gitu ya, langsung. Misalnya ketika dipilih melalui SMS, klik berikutnya itu langsung masuk ke kayak kode OTP, kita masukin kode OTP nanti ada masuk kode ke nomor telepon, lalu kita masukin kodenya di Google untuk verifikasi informasi bisnis. Oh, dan
Bapak Ibu ada yang udah berhasil sampai ke verifikasi? Apakah ada yang udah berhasil sampai ke verifikasi? Pak Gilang udah, Kang lagi menambahkan foto. Oke, mantap. Hmm, mantap ya. Jadi Bapak Ibu yang udah beres mungkin tadi sampai proses verifikasi ya, proses verifikasi. Bapak Ibu bisa langsung masuk lagi ya ke google.com/bisnis lalu klik kelola sekarang ya yang tadi. Nah, biasanya pada saat masuk ke pengelolaan yang tadi mau masuknya ketika diklik kelola sekarang itu masuk ke bagian pendaftaran. Nah, kalau sekarang Bapak Ibu udah punya bisnis yang harus dikelola gitu. Jadi udah ada. Nah, statusnya kalau yang udah tampil di Google, biasanya statusnya ini udah checklist kayak gini, udah terverifikasi ya. Nah, ini contoh terverifikasi berarti nama bisnisnya udah muncul di Google. Jadi kalau kita ketik nama bisnis yang kita daftarkan tadi, itu udah muncul di Google-nya. Gitu ya, kalau udah status verifikasi. Kalau belum, berarti nanti tinggal nunggu aja. Biasanya di sini masih statusnya masih pending. Gitu ya. Jadi kalau yang cepat, biasanya tadi yang menggunakan nomor telepon, biasanya nggak butuh waktu lama, ya sekitar 10 menit atau 15 menit, itu udah langsung bisa verifikasi. Nah, ketika diklik, nanti profil bisnisnya ketika diklik, atau diklik yang ini, bagian lihat profil, ya, nah nanti tampilannya bakalan seperti ini. Ya, jadi pada saat di dalam Google-nya, ini tuh ada misalkan bisnis Anda di Google. Nah, kita mengelolanya bisa lewat sini. Lewat edit profil, nanti bisa edit profil, edit produk, baca ulasan, edit layanan, pesan, tambahkan foto, tambahkan performa, minta ulasan, dan lain-lain. Ya. Terus di sini juga ada indikator nanti sebelah kanan kekuatan profil. Kalau profilnya udah teroptimasi dengan bagus, teroptimasi itu maksudnya jadi kayak deskripsinya nggak kosong, berarti udah ada deskripsinya. Toko layanan bukanya udah ada fotonya, udah ada logonya. Nah, itu berarti profil bisnis Google-nya udah teroptimasi dan kekuatan profilnya bagus. Ya, ketika kekuatan profilnya bagus, eh, terus isian-isian yang ada di Google-nya lengkap, nah itu lebih nanti sama Google tuh lebih diprioritaskan ya untuk ditampilkan ke halaman utama atau ke halaman awal. Kalau yang edit profil, tadi di sini kita bisa mengubah nama bisnis, kategori bisnis, sama deskripsinya. Lalu misalkan tambah foto, di sini kita bisa menambahkan foto, logo, dan juga foto sampulnya. Dan juga kita setelah beres profilnya diisi semua, itu bisa bisa langsung share. Share apa untuk meminta ulasan ya supaya Google-nya nggak kosong. Jadi ada bintang 5, ada juga ulasan. Kita bisa minta bantuan ke teman-teman terdekat dulu mungkin supaya
Google-nya udah ada ratingnya minimal satu atau dua, kita kan udah ada, jadi bisa lebih dipercaya ya. Nah, Bapak Ibu yang udah beres mungkin sampai sini, yang tadi mengikuti, yang udah sampai sini boleh coba di kolom chat, boleh di-share untuk link ulasannya di sini. Sekalian kita coba review juga ya. Kita juga review mungkin satu atau dua. Kita coba review akun Google Maps-nya. Nah, ini yang Pak siapa? Pak Gilang ya. Pak Gilang. Oh, udah jadi lagi nih Jayan. Jayan Taka Cita Kopi 2. Kita coba lihat. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini yang punyanya siapa Pak Gilang tadi ya. Baru buat barusan ya, udah langsung terverifikasi ya. Kalau dilihat, nah ini alamatnya udah lengkap, jam operasionalnya udah ada, ya nomor teleponnya udah ada, sip, udah beres gitu. Tinggal mungkin nanti tinggal penambahan di foto atau dan juga ya foto-fotonya lah ya, foto-foto dan juga logonya mungkin itu supaya lebih teroptimasi gitu. Jalan Pasir Impun Barat nomor 66 Mandala Jati Kota Bandung. Saya juga di Kota Bandung Pak, di Muhammad Toha di Kurdi, dekat kayaknya. Oh ya, daerah ini Pasir Impun. Depan Lapas Sukamiskin. Oh iya, daerah ini ya apa? Antapani, Antapani, Bandung Timur. Kalau saya Bandung Kota, dekat alun-alun Pak, dekat alun-alun, dekat Tegalega. Baik Bapak Ibu, ada yang udah eh, beres lagi, mungkin Bapak Ibu yang udah beres pembuatan Google Maps-nya, atau mungkin ada kendala atau ada yang mau ditanyakan untuk pembuatan Google Maps-nya. Mungkin Bapak Ibu yang belum sempat untuk praktek, ya mungkin Bapak Ibu nanti bisa praktek ya di lain waktu. Gitu. Mungkin nanti materi yang ini pun akan dibagikan juga, gitu ya. Jadi Bapak Ibu tetap bisa praktek.
Jadi sebenarnya kalau kita udah apa, udah punya profil bisnis, tadi kayak profil bisnis, udah punya satu profil bisnis, seperti yang tadi Pak Gilang gitu ya, karena Pak Gilang udah punya profil bisnis sebelumnya, jadi ketika buat bisnis yang baru, ya profil bisnis baru atau titik Google Maps yang baru, itu tuh jadi lebih cepat gitu ya, lebih cepat diverifikasi dan lebih cepat juga untuk pembuatannya gitu ya. Kalau di sini yang contoh di sini kan udah ada profil bisnisnya 5 gitu. Jadi kita bisa buat Google Maps ataupun profil bisnisnya bisa macam-macam gitu ya ketika kita udah buat satu. Dan profil bisnis ini pun kalau pengen lebih mudah sebenarnya Bapak Ibu bisa kelola melalui fitur Google Maps yang ada di handphone ya, di handphone masing-masing. Jadi Bapak Ibu tinggal download aplikasi Google Maps karena untuk mengelola apa? Untuk mengelola profil bisnisnya bisa langsung di lewat aplikasi Google Maps langsung di halaman profil bisnis di Google Maps. Nah, itu lebih mudah. Tampilannya sama seperti ini, cuma beda ini aja apa? Beda menunya kalau di handphone. Ya. Nah, itu lebih mudah nanti untuk pengeditan eh, nama, deskripsi, alamat buka, tutup, dan lain-lain. Itu bisa lewat aplikasi Google Maps. Nah, kalau di Google biasa makan kayak gini ya. Nah, kalau di handphone itu juga sama menu-menunya kayak gini. Gitu. Cuma lebih mudah karena kita nggak masuk dulu ke browser kalau lewat aplikasi. Gitu. Baik, untuk materi saya akan coba ini ya akan coba share biar Bapak Ibu mungkin yang belum sempat eh, praktek pada saat Zoom sekarang ya bisa praktek di lain kesempatan. Ya, saya coba share.
Nah, saya udah share, Bapak Ibu, saya udah share di kolom chat, ya, kolom chat. Bapak Ibu bisa langsung download aja, ya. Sekarang masih proses upload. Mungkin kalau ada yang beda-beda karena mungkin Google sekarang udah ada update ya dalam pengisian Google My Business-nya. Jadi Bapak Ibu mungkin tinggal mengikuti aja nanti perintah-perintah dari Google My Business-nya gitu ya. Kalau yang nggak ada di materi yang di slide sekarang gitu. Nah, untuk materinya Bapak Ibu bisa langsung download ya. Sudah terupload ini di kolom chat. Bapak Ibu bisa langsung download aja ya. Boleh silakan mungkin Bapak Ibu yang mau ditanyakan mungkin untuk next praktek atau mungkin yang prakteknya nanti boleh ditanyakan. Jadi kalau untuk pembuatan Google My Business sebenarnya 15 menit juga udah bisa ini udah bisa jadi gitu ya untuk pendaftarannya. Kalau proses verifikasinya lancar gitu ya, kalau proses verifikasinya lancar. Jadi biasanya kalau yang lama kalau verifikasinya nggak lancar biasanya ada yang sampai harus nunggu 1 hari, harus nunggu 2 hari itu belum juga terverifikasi. Biasanya lamanya di situ. Kalau untuk pengisian itu mah ya pengisiannya mah cepet gitu ya. Bapak Ibu paling tinggal nambah-nambahin foto aja nanti untuk optimasinya gitu. Nah, mungkin satu tips lagi ya dari saya, mungkin kalau Bapak Ibu nanti eh kayak di mana ya tadi contohnya mungkin yang Pak Gilang. Nah, satu tips oh ini udah di edit fotonya sama Pak Gilang. Ini udah. Nah, salah satu tips mungkin supaya Google My Business-nya mudah ditemukan gitu ya karena mungkin nanti ketika orang nyari bisnis kita di Google biasanya kan nggak langsung nyari itu berdasarkan brand ya misalkan yang brandnya Pagilang Jayantaka nah orang itu kan pasti kalau yang belum kenal tuh nggak mungkin nulis Jayantaka Coffee tapi paling nulisnya coffee shop terdekat atau tempat ngopi terdekat mungkin ya atau tempat ngopi di Bandung nah kan pasti kayak gitu nah itu biasanya kan kita Maps-nya tuh bersaing sama ya profil-profil bisnis yang lain. Nah, supaya bisa mungkin lebih mudah ditemukan gitu ya, profil bisnis kita sama nanti sama customer. Nah, di bagian deskripsinya gitu ya, di bagian deskripsinya kalau bisa ada kata kunci gitu ya, ada kata kunci. Kata kuncinya tuh misalkan kalau di sini Jayantaka Cita Kopi, jadi tulis aja Jayantaka Cita Kopi adalah tempat kopi di daerah Bandung, misalkan yang terdekat dari daerah ini.
Terus di dalamnya misalkan menunya ada kopi ini, kopi ini, kopi ini, kopi ini gitu. Jadi ketika orang lain nanti nyari kopi kopi shop terdekat atau misalkan tempat ngopi di Bandung, minimal kata kata terdekat, kata kopi, kata Bandungnya tuh udah ada di deskripsi kita gitu di dalam Google My Business kita. Jadi supaya ketika orang nulis nanti kopi terdekat di Bandung atau misalkan tempat ngopi enak, enter. Nah, itu yang memungkinkan muncul tuh nanti ya yang punya kita gitu karena ada kata kunci, ada kata-kata kunci tadi di dalam deskripsi itu. Ya, karena Google mencari ya berdasarkan kata-kata kunci itu mencarinya. Semakin lama nanti ratingnya semakin banyak, ulasannya semakin banyak, itu nanti lebih diprioritaskan lagi sama Google supaya bisa muncul di bagian atas gitu. Saya pun sekarang punya beberapa Google My Business ya, punya beberapa profil bisnis yang dikelola. Sekarang alhamdulillah udah kalau diketikin kata kuncinya itu udah ada di nomor satu gitu ya. Jadi udah ada di nomor satu di paling atas gitu. Jadi kan ketika paling orang kan nggak mungkin nyari di nomor 10, nomor 9. Biasanya ketika nyari tempat kopi terdekat muncul tiga terbesar ya biasanya yang jadi pertimbangan 1 sampai 3 gitu atau sampai 5 gitu nggak mungkin nyari yang ke dalam-dalam. Nah, makanya optimasi kata kunci terus optimasi nanti rating, review, recommendation sama foto-foto. Nah, itu yang harus diperhatikan di dalam Google My Business gitu. Baik, Bapak Ibu, kalau memang tidak ada yang ditanyakan lagi atau memang tidak ada yang mau didiskusikan lagi, eh, saya akhiri aja untuk pertemuan hari ini, ya, pertemuan webinar hari ini. Gitu, semoga apa yang dipelajari, gitu ya, apa yang kita sharingkan bareng-bareng dari mulai kemarin mungkin yang sama saya sampai hari ini itu bisa ya diaplikasikan dan juga bermanfaat mungkin ya untuk kedepannya. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang telah menyimak dari awal sampai akhir untuk Bapak Ibu yang meluangkan waktunya dan juga meluangkan perhatiannya ya untuk menyimak. Kita bertemu lagi mungkin di event-event selanjutnya. Semoga bisa bertemu lagi dan belajar barang-barang lagi gitu ya. Jangan sungkan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan mungkin ke depannya bisa langsung hubungi ke langsung ke Klorin Official. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar dari Pak ini, Nur Ihsan. Ibu Nur ya? Halo Bu Nur. Maaf Pak, saya perwakilan dari Mbak Anifa karena beliau Oh iya, berhalangan. bagian moderator ya? Iya Pak, dari saya bagian untuk record. Record ya? Apa sekaligus moderator? Bagaimana Pak? Sekalian moderator aja Pak Ihsan. Eh, baik Pak, untuk kan ini selanjutnya pemaparan materi mengenai NIP gitu. Ah iya, Pak Yudinya sudah ada di ruangan. Maka Baik Pak. dibuka dulu Pak Ihsan. Saya menyimak ya sambil berjalan. Baik. Siap. Silakan Pak Assalamualaikum. Yudi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta sekalian, eh, materi kali ini adalah
bagaimana caranya itu pembuatan NIB? Ya, karena NIB itu sangat penting bagi untuk berwirausaha sebagai patokan karena itu telah dikeluarkan oleh pemerintah gitu ya, Pak. Untuk Pak Yudi nanti bisa memaparkan materi pembuatan serta apa itu NIB gitu. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Kang Ihsan. Pak Dadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semuanya, memang kita tadi hampir menunggu 15 menit ya. Saya menunggu apakah ini dibuka dulu atau langsung gitu. Tapi nggak ada masalah lah. Intinya bahwa materi ini memang pernah saya juga sampaikan di SPW Jawa Barat. Jadi Bapak dan Ibu, ada langkah-langkah yang harus diambil. Kemarin kita baru pulang dari SMK Negeri 1 eh, dengan Pak Dadan tuh. Pak Dadan, SMK Negeri mana Pak Dadan? Yang di Bekasi Pak Dadan ya? Itu sama juga pembuatan secara offline secara langsung. Intinya Bapak dan Ibu, ketika saya pun memberikan materi di online itu banyak juga yang berhasil ya. Nanti juga materi kita kita share lah bagi yang belum punya. Perkenalkan nama saya Yudi Hermawan. Mungkin di sini udah pada tahu ya, atau yang belum tahu juga. Kebetulan saya tim SPW Jawa Barat dan dari Ruang Cerdas Group. Kebetulan saya punya perusahaan juga namanya PT Ruang Cerdas Group bersama Pak Dadan. Jadi intinya hari ini di akhir sesi di hari kelima, yang mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua tentang NIB. Jadi NIB ini sangat penting bagi para pengusaha. NIB itu adalah KTP-nya seorang pengusaha. Sebelum kita masuk ke NIB, ya, jadi Bapak dan Ibu, ini syaratnya ya, syarat. Ketika kita belum masuk ke OSS yang sudah disiapkan, Bapak dan Ibu, saya izin ya, kita praktek langsung bagaimana mencari nomor KBRI. Itu yang sangat penting. Sebenarnya kalau membuat NIB 5 menit, jadi selesai. Karena sudah ada rambu-rambunya. Tapi yang jadi sulit itu adalah ketika nomor KBLI-nya kita belum punya. Itu syarat kunci, syarat yang kedua. Yang pertama, yaitu satu, kita harus mempunyai nomor KBLI. Dari mana sih KBLI itu? Nah, nih ya, izin bentar. Kita coba di sini. Nah, ini KBLI ya. Kita coba dulu. Jadi Bapak dan Ibu masuk ke Google, terus kita ketik KBLI 2020. Ini KBLI 2020, KBLI 2020. Kemudian cari yang ini nih, izin.co.id. Yang izin, kita klik yang izin, ya. Nah, ini salah satunya sangat penting ini di sini. Ketika kita sudah mengantongi nomor izin KBLI, kita sangat akan mudah untuk meneruskan di OSS. Nah, ini panduannya lengkap, ini bisa di-download cuma ratusan ya, terus ratusan lembar. Nah, ini keterangan apa itu KBLI ini yang belum tahu ya. KBLI itu adalah klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Ini adalah kode klasifikasi resmi untuk mengklasifikasikan jenis bidang usaha perusahaan di Indonesia. Jadi ada nomornya. Bapak dan Ibu punya nomornya nanti. Prakteknya nanti bisa dibaca-baca juga. Wah, intinya yang izin.id ya. Nah, ini contoh misalnya. Ibu punya toko kelontongan, kelontong. Nah, toko kelontong ya. Ini secara langsung. Tidak bisa dibaca. Nah, ini kodenya yang harus ditulis, harus diingat. 47 192. Nah, ini untuk kelontongan.
Ininya ada perdagangan, eceran, berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman atau tembakau. Ini barang konvensional bukan ditoseba. Nah, ini keterangannya mencakup usaha perdagangan, eceran, berbagai jenis barang yang utamanya bukan makanan, minuman atau tembakau, bukan toseba. Pada umumnya barang yang berdagang adalah pakaian, perabot rumah tangga, perhiasan mainan anak-anak, kosmetik. Nah, ini masuk ke eh, kelontong. Ketika kita punya usaha seperti ini, nah ini kodenya jangan lupa ini. Atau Bapak dan Ibu punya usaha apa ya seperti saya, mungkin saya punya usaha percetakan. Nah, percetakan ya. Ini ada beberapa percetakan. Jadi industri percetakan umum. Nah, ini. Jadi dibaca dulu Bapak dan Ibu. Dibaca dulu keterangannya sehingga pas dengan usaha kita baru kita catat nomornya. Ini percetakan 1811. Oke. Itu ya, Bapak dan Ibu. Oke, sampai sini bisa dipahami? Ingin dengar suaranya dulu? Bisa dipahami? Ada SMK Bagus, Kang Gilang, Pak Gilang nih, sangat luar biasa hadir. Ibu Sri, Pak Dani, Bu Suryati, Bu Testia ya. Bisa terdengar? Bisa dipahami? Oke ya. Apakah nggak bisa dibuka suaranya ya? Nggak bisa ya? Nggak apa-apa. Nah ini, jadi nomor inilah yang sangat penting, yang perlu diketahui di sini. Tadi ada kelontong, ada percetakan, ataupun makanan ringan. Coba, makanan. Nah, ini makanan. Makanan itu bisa ada di pertanian, ada untuk hewan. Nah, ini kan harus jelas membuat kodenya. Misalnya makanan ringan. Nah, ini makanan ringan. Ini masuk ke industri produk roti dan kue. Pas enggak dengan usaha kita? Nah, ini yang harus. Makanya nomornya kodenya 10710. Itu ya, Bapak dan Ibu. Sekali lagi, ini sangat penting. KBL itu adalah klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, KBLI. Itu, Bapak dan Ibu. Setelah itu, nah, kita mencoba sekarang di NIB-nya. Kita coba di NIB-nya. Jadi cara membuat nomor induk berusaha. Baru kita masuk ke NIB-nya setelah mengetahui tentang apa? Tentang KBLI. Oke, lanjut ya. Kita lanjut tentang KBLI. Nah, apa itu NIB? Nah, NIB itu nomor induk berusaha. Adalah identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya. Jadi nomor itulah nanti yang menentukan lanjut tidaknya kita mendapatkan izin usaha. Kalau kita tidak mengetahui nomornya, itu tidak akan jadi NIB-nya. Itu sangat penting catatannya. Terus, nah NIB itu diterbitkan oleh pemerintah melalui lembaga OSS. Ya, Bapak dan Ibu, sehingga Bapak dan Ibu nanti bisa langsung membuat. Dan rata-rata teman-teman di Jawa Barat yang sudah bisa membuat NIB, termasuk saya pribadi, saya membuka layanan jasa hanya dengan 100.000 itu bisa membuat NIB. Itu kan lumayan juga Bapak dan Ibu. Ketika Bapak dan Ibu nanti sudah bisa menguasai NIB itu, Bapak dan Ibu membuat dalam spanduk aja. Menerima jasa pembuatan NIB. Sekarang kan lagi ramai itu di masyarakat. Tentang KUR. Ya, kredit usaha yang harus ada NIB-nya. Jadi NIB itu adalah KTP-nya seorang pengusaha. Jadi
NIB itu memang memiliki peran penting bagi startup digital sehingga memastikan legalitas. Ini sebagai KTP-nya seorang pengusaha. Berbangga ketika siswa kita atau kita pribadi pun sudah mempunyai NIB. Nah, kebetulan eh, saya kemarin juga orang yang tidak punya usaha, terus kita kasih belajar toko online, belajar membuat toko online tanpa modal, dia langsung membuat NIB. Nah, contoh kemarin ada kegiatan Lajada, tuh, itu saya pribadi sok ikut-ikut. Tuh. Sampai saat ini baru 2 hari sudah dapat 400 berapa? Hampir 400. Nanti ya sebentar. Terus saya lihat nih. Ini salah satu motivasi. Saya dapat 430.000. 430.000 dari eh, membuat toko online bercara berafiliasi dengan Lazada. Belum dengan eh, toko online lainnya. Nah, sehingga ketika kita membuat NIB itu sudah kita punya usaha gitu. Jadi banyak teman-teman guru yang tadinya nggak punya usaha, kita ajarkan usahanya menghasilkan, dia mendapatkan NIB. Salah satunya seperti itu. Sehingga ini sangat peran penting startup digital itu seperti ini. Jadi membantu juga pemerintahan kita, masyarakat sekitar, tadinya ekonominya biasa-biasa terangkat. Nah, itu yang sering kita ajarkan ketika di lapangan, bagaimana bisa mendapatkan cuan setiap hari. Terus kemudian, ini NIB diperlukan untuk memperoleh izin usaha dan izin operasional dari instansi terkait. Jelas di sini adalah bahwa mengurus NIB itu sangat mudah ketika kita punya ilmunya. Nah, salah satu seperti itulah. Nanti mungkin ini materi-materi ini akan saya sampaikan ke teman-teman ya. Ini kebijakan NIB. Terus termasuk manfaatnya ini. Nah, ini salah satu manfaatnya. Manfaatnya salah satunya adalah mempermudah akses kredit usaha rakyat. Nah, ini karena memang KUR ini salah satu syarat juga NIB. Terus memudahkan proses perizinan usaha. Dengan memiliki NIB, proses perizinan usaha menjadi lebih cepat dan efisien. Kepercayaan penuh dari konsumen ketika kita berizin, legalitasnya terpampang jelas. Terus yang ketiga, mendapatkan legalitas yang diakui oleh pemerintah sehingga dapat meminimalisir risiko pelanggaran. Termasuk yang keempat, mengurangi biaya administrasi pengusaha tanpa ada biaya, modalnya nol, cukup menggunakan komputer lebih mudah ataupun Android. Memang kalau Android agak sedikit lah, tapi lama kelamaan juga kalau sudah terbiasa bisa pakai Android. Kalau saya terus lebih enak dipakai di komputer ya, itu lebih cepat 5 menit langsung jadi sebenarnya. Ketika data-datanya sudah lengkap. Yang kelima, memberikan kepercayaan nasabah terhadap produk usaha yang dijalankan. Betul. Dengan arti punya NIB kita cantumkan di produk tersebut gitu. Nomornya jelas gitu. Ini sangat sangat luar biasa ya. Ya, salah satunya seperti itulah. Langsung kepada Ibu, bagaimana sih cara mendapatkan NIB? Pemerintah sudah membuat link khusus di OSS. Nah, ini www.oss.co.id. Nah, nanti kita coba ya. Nah, ini tampilannya Bapak dan Ibu. Ini tampilan OSS-nya. Jadi Bapak dan Ibu, bagi yang belum punya akun, di sini ada daftar, ada masuk. Nah, disinilah kunci ini. Ketika Bapak dan Ibu belum punya OSS, punya akun di OSS, Bapak dan Ibu klik yang daftar. Ini yang klik yang daftar, diklik daftarnya, kemudian kita disuruh memilih Bapak dan Ibu. Suruh memilih, kita pilih UMK. Kenapa pilih UMK? Karena usahanya perorangan ini maksimalnya 5 miliar. Jadi untuk orang perorangan, jadi badan usaha milik WNI khususnya dengan modal maksimalnya 5 miliar. Tidak termasuk tanah dan bangunan. Tapi kalau non UMK itu bisa di atas 5 miliar. Kemudian kita klik lanjut. Nah, ini muncul di sini Bapak dan Ibu. Mulailah Bapak dan Ibu nanti
membuat dengan menggunakan KTP elektronik. Jadi diklik orang perorangan, kemudian nomor induknya diketik. Nah, ini mau pakai ponsel atau pakai email. Kalau saya sarankan lebih baik pakai email. Kenapa? Biar tidak lupa. Kalau pakai ponsel kan kadang-kadang di WA terdelete gitu ya. Kalau saya sarankan lebih baik pakai email. Baru verifikasi. Setelah verifikasi, muncullah nomor. Ya, kalau pakai WhatsApp muncul di WA kita, kalau pakai email muncul di email kita. 6 digit angka eh, yang disiapkan ketika mau verifikasi. Nah, disinilah Bapak dan Ibu, mohon maaf. Nah, ini yang di NIK inilah kadang-kadang kita ketahuan bahwa nomor NIK kita, nama kita pun tidak terdaftar. Kadang-kadang kita belum terupdate. Di sini banyak nih. Ini banyak lamanya itu seperti ini. Di NIK inilah tidak terdaftar di KTP elektronik. Ini yang perlu kita waspadai. Makanya eh, sangat penting ketika NIK ini apakah sesuai dan tidak, ini ketahuannya ketika kita membuat akun seperti ini. Dari pendaftaran akun ini ketika masuk kode verifikasi, kemudian kita membuat kata sandi pembuatan akun. Kata sandi ini membuat ini adalah ketika minimal 4 karakter, 8 karakter, menggunakan huruf, menggunakan angka, menggunakan karakter spesial. Nah, ini bisa dicoba lah Bapak dan Ibu. Kemudian setelah membuat itu kita lanjut, nah, Bapak dan Ibu nanti diarahkan. Ini secara otomatis ketika nomor NIK ini dibuat, ya, ini dibuat, NIK ini dibuat, itu nama kita sudah tercantum. Klik, alamatnya diklik, ketika sesuai, klik daftar. Klik daftar. Nah, baru proses akun, ini pendaftaran akun berhasil. Ini langkah inilah yang paling penting. Ingat, ada catatan di sini. Jangan lupa password yang sudah dibuat oleh kita. Nah, ini nih. Nah, di sini kata sandi jangan lupa. Jangan lupa kuncinya ya, kunci yang kedua. Tadi jangan lupanya ketika membuat, pokoknya intinya ketika membuat harus ingatlah kata sandinya tercatat, tertulis. Kadang ketika kita disuruh masuk, pendaftaran berhasil, kita masuk lagi. Ini ketika masuk ke sini, Bapak dan Ibu lupa passwordnya. Lupa passwordnya. Jadi catatan saya adalah jangan lupa password. Itu catatan yang kedua. Tadi yang pertama kan masalah nomor KBLI ya. Nah, catatan yang kedua ketika kita membuat NIB, password jangan lupa. Oke, kita lanjut. Nanti tampilan di dalamnya seperti ini Bapak dan Ibu. Maka kita klik perizinan berusahanya. Muncullah data permohonan baru. Diklik permohonan barunya. Kemudian kita pun suruh memasukkan lagi, ya, ada NIK, ada nama, termasuk jenis kelamin, nomor telepon, alamat, nah, kemudian NPWP pribadi, apakah NPWP kita terupdate atau tidak. Nah, di sini pun ada kelemahan. Ketika kita NPWP-nya kan udah lama nggak laporan, saya sarankan ini lebih baik dikosongkan dulu. Nanti setelah punya NIB baru ini proses pengisiannya. Tapi Bapak dan Ibu boleh dicoba dulu apakah NPWP-nya sesuai atau tidak. Tapi kalau tidak sesuai, Bapak dan Ibu kosongkan dulu. Nggak apa-apa, di angka 0 aja, dilanjut kembali itu tidak akan hilang. Kemudian simpan data. Setelah simpan data, klik tambah bidang usaha. Nah, ini langkah-langkahnya. Kemudian pilih bidang usaha, ini ada apakah Anda memiliki NPWP di cabang? Tidak, dipilih tidak aja. Nama usahanya silahkan diketik. Kemudian, nah di sini nih, yang nomor di KBLI, Bapak dan Ibu, nah ini ada utama, dikliklah nomornya di sini. Ini kan industri produk roti dan kue.
10 7 10 107 10 sehingga muncul langsung otomatis bidang usahanya itu langsung muncul. Nah, ini orang yang membuat NIB tidak tahu KBLI ini tidak bisa berlanjut karena nomornya harus ada seperti itu. Kemudian kita lanjut. eh, setelah tadi nomornya muncul, kita pilih di sini cabangnya, di dalam usahanya apa-apa saja. Kemudian kegiatannya apakah di darat atau di laut, data di darat. Dan kita catat juga total usaha kita, ya apa termasuk di sini nih penginputan lokasi usaha, di mana lokasi kita usahanya, sehingga muncul alamat kita, kode pos, latitude-nya, longitude-nya pun itu muncul secara otomatis nanti ketika kita membuat alamat. Ini sangat mudah Bapak dan Ibu. Nah, kemudian kita klik validasi resiko, apakah resikonya tinggi atau rendah ini kelihatan nanti. Ini modalnya tergantung Bapak dan Ibu, kalau modalnya 500.000 juga nggak ada masalah. Atau 100.000 juga usahanya nggak apa masalah, ditulis aja. Jumlah tenaga kerjanya berapa? Nah, itu boleh juga Bapak dan Ibu seperti itu ya. Ada 2, ada 3, 1 juga ada masalah. Ini aneka roti, wah 5.000 misalnya ini per tahun. Boleh per liter. Berapa liter yang dibutuhkan dalam per tahun misalnya. Apakah Anda menggunakan bahan atau proses tidak halal? Ini ada jawabannya. Apakah sudah memiliki sertifikat halal? Kalau tidak belum punya, belum aja. Kemudian klik simpan. Nah, ini nanti materi saya berikan biar Bapak dan Ibu ikuti aja materi ini, pasti bisa. Nanti bisa bertanya di kemudian. Kemudian selesai. Muncul di sini, selesai. Bapak dan Ibu, kemudian lanjut, diklik lanjut. Kebetulan, nah ini kan saya buat 2 KBLI, buat apa? 2 KBLI, 2 usaha. Ada industri produk roti dan kue dan industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya. Jadi muncul 2, jadi 2 kali proses perizinannya. Tapi ini saya coba di materi ini 1 dulu. Sebenarnya ini sudah 2 lah seperti ini ya. Gampang lah. Saya yakin kalau mengikuti rata-rata teman-teman di Jawa Barat setelah mengikuti materi ini pada bisa semua melaporkan ke tim gitu bahwa NIB-nya sudah ada. Lanjut. Kemudian di sini Bapak dan Ibu proses perizinan berusaha diklik. Proses perizinan usahanya diklik. Kemudian lanjut. Ini catatan yang ketiga. Jangan lupa ini wajib dicentang semuanya. Dicentang semuanya, ada 5 centangan. Kemudian lanjut. Nah, ini sudah ada draftnya. NIB-nya muncul. Kemudian kita cetak NIB-nya secara langsung. Ya. Nah, ini NIB-nya Bapak dan Ibu. NIB-nya muncul, kita bisa download secara langsung. Itu kalau di online itu seperti ini. Kalau di offline, nah ini contohnya. Ada contoh dari NIB-nya Bu Yati, ini guru PKK SMK Negeri Ciamplas Bandung. Ada NIB-nya Nura, siswa SMK Plus Asabriani Cianjur. Ini salah satu yang sudah punya NIB. Ini kegiatan-kegiatan kami dengan tim secara offline langsung jadi. Ini sudah, ini kegiatan juga di SMK Al-Wafa juga sudah dibuat, hampir rata-rata para siswa sudah langsung ngeprint jadi. Kemudian ini di SMA 1 Tegabulet Sukabumi. Ini kegiatan di Cendikia Batu Jajar. Ini secara langsung offline ya. Pembuatan NIB digital marketing ya dengan tim SPW Jawa Barat di SMK Negeri 1 Cilaku. Nah, ini teman-teman kita yang sudah punya NIB secara langsung kegiatan di Ashabul Yamin nih. Ini guru-guru PKK di Jawa Barat, Bandung Barat. Ini teman-teman SMK di Bandung Barat nih. Ada Bu Yati, Ciamplas, Bu Dian ini di Bina Karya, termasuk Bu Apsi di SMK Negeri 1 Cisarua. Ini sudah pada punya. Nah, ini juga salah satunya anak-anak kita sudah punya NIB. Ya, seperti itu Pak dan Ibu.
Itu ya, nanti materinya saya mungkin eh, share ke teman-teman ya. Mudah-mudahan walaupun hanya berapa orang, ini bisa diikuti. Ada itu ya salah satunya. Ada pertanyaan-pertanyaan juga, kenapa Pak saya nggak punya punya usaha? Gampang Bu sekarang. Punya usaha itu lebih lebih mudah tanpa modal, hanya cukup dengan Android. Bapak dan Ibu, saya mungkin nanti tanggal dengan Pak Dadan offline, itu offline di Cianjur, itu yang sudah mendaftar ada 12 orang, target hanya 20 orang, sisa 8 lagi lah. 8 lagi yang belum, baru dua mungkin karena timbang juga berbentrok dengan kenaikan pangkatnya ataupun kegiatan apa workshop katanya. Kami melaksanakan sekitar tanggal 6. Tanggal 6 itu secara online. Kita ajarkan dari awal bagaimana membuat usaha sampai NIB seperti itu. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat Bapak dan Ibu. Bermanfaat Bapak dan Ibu dalam acara hari ini, acara yang sangat luar biasa. Yang mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa memahami, bisa mengerti, dan sudah mempunyai NIB. Seperti itu Bapak dan Ibu. Ya mudah-mudahan karena memang ini saya dikasih waktu hanya 1 jam ya oleh panitia. Ya mudah-mudahan lebih lebih jelas ya. Memang sih yang namanya NIB itu ketika berhasil itu secara offline itu secara langsung pendampingannya. Pendampingan secara offline itu lebih lebih langsung bisa jadi. Tapi gak ada masalah sih. Secara online juga nggak ada masalah ketika memang Bapak dan Ibu ikuti aja rambu-rambunya. Ikuti, bila perlu Bapak dan Ibu boleh nanti hubungi kontak saya di 081-220-709-719. Nah, ini ya, saya di chat itu nomor kontak saya, boleh Bapak dan Ibu nanti kalaupun ada pertanyaan eh, bisa, insya Allah bisa saya jawab secara langsung ya. Mudah-mudahan bisa apa? Jadi saya coba eh, mudah-mudahan materinya ada di sini ya, materi ininya bisa di-share materi NIB-nya. Ini NIB sebentar. NIB Pak Yudi. Oke. Nah, ini udah saya udah kirim ya di kolom chat, bisa langsung di-download Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat ya bagi yang nanti mau konsultasi, siap 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 memberikan eh, informasi selanjutnya, termasuk dengan Pak Dadan dari tim SP Jawa Barat juga. Kita sama-sama mudah-mudahan ini Jawa Barat juga NIB-nya meningkat terus gitu. Itu punya misi kita, misi ke depannya. Ya, oke itu ya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan hari ini lebih bermanfaat, luar biasa ini dari tadi dari jam 1 kegiatan ya, full selama 5 hari full. Ini sangat-sangat luar biasa. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu di acaranya offline secara langsung sehingga kita lebih paham lagi bagaimana membuat toko online, bagaimana menyambungkan dengan UMKM 2000 UMKM dengan sistem COD, sebagaimana menjadi seorang afiliasi yang sangat luar biasa gaungnya, yang sangat luar biasa yang bisa dirasakan oleh saya pribadi, termasuk bagaimana membuat konten-konten yang sangat menarik sehingga tiap hari itu cuan itu mengalir. Bahkan ada juga Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu tidak punya sering mengajarkan materi disimpan di Google Drive dan linknya kita simpan di webnya teman-teman di New Zealand itu, dan dibagikan di share ke para siswa. Ketika siswa membuka link itu, Bapak dan Ibu dapat cuan. Saya alhamdulillah hampir tiap hari dapat cuan 3 sampai 9 dolar setiap hari, termasuk Pak Dadan juga. Nah, ini yang akan kita ajarkan nanti di offline. Jadi tiap hari itu dapat cuan. Jadi
akhirnya kita rajin menyimpan file itu di Google Drive. Dari Google Drive diambil linknya. Kadang-kadang ketika kita bagikan ke orang, dibagikan ke siswa, kita nggak dapat apa-apa. Nah, ini dapat cuan tiap harinya. Salah satu seperti itu. Benar-benar bermanfaat ya. Dan NIB itu, ayo yang belum segera punya, dan tidak ada batasan bagi PNS. Saya sudah tanya, tidak ada keterangan PNS nggak boleh, ya nggak boleh mempunyai NIB, nggak ada. Jadi tidak ada batasan bagi PNS. Karena saya teman tanya-tanya, tidak ada keterangan yang sangat untuk PNS harus tidak mempunyai NIB. PNS boleh mempunyai NIB asal ada rambu-rambunya, tidak melanggar gitu. Ya, satu kan jadi direktur juga nggak boleh ya. Satunya kalau NIB punya usaha sendiri, punya NIB saja nggak ada masalah, nggak ada rambu-rambu seperti itu. Jadi berdasarkan hasil penelusuran tidak ada larangan tegas bagi PNS untuk mendapatkan NIB bagi usahanya. Bahkan ada beberapa sumber yang menyebutkan bahwa PNS diperbolehkan memiliki usaha sampingan sepanjang tidak melanggar kewajibannya sebagai PNS dan tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan jabatannya. Itu ya, Bapak dan Ibu, semangat ya, semangat. Mudah-mudahan kita bisa bertemu nanti di offline. Nah, insya Allah minggu depan yang mungkin saya dengan Pak Dadan diundang juga di SMK Negeri Agra Binta ya, Pak Dadan ya. Mudah-mudahan nanti bisa ada yang dekat-dekat bisa bergabung. Kemarin kita di Bekasi itu di mana Pak Dadan? Lupa lagi saya. Di Bekasi kemarin kita pun satu kali ya buat, terus pernah juga di Tegabulan yang lain-lain. Mudah-mudahan kita bermanfaat. Ini kolaborasi luar biasa dengan perusahaan Klorin juga. Ini Bapak dan Ibu juga kalau memang membutuhkan materi, membutuhkan pemateri, ini dari Klorin juga dengan masalah. Jadi kalau mau mengundang ya secara langsung ya. Kebetulan Klorin, Ruang Cerdas pun sama lah. Jadi intinya yuk kita sama-sama belajar, dan Bapak dan Ibu ketika Bapak dan Ibu mengajar dapat uang bulanan dari gaji, tapi dari usaha bisa tiap hari. Kita tidur pun kita dapat cuan tiap harinya. Ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan motivasi untuk kita semua. Saya yakin SMK bisa, Bapak dan Ibu bisa. Saya suka berjualan, saya cinta berjualan, saya bangga berjualan. Berjualan itu menyenangkan, berjualan itu menghasilkan. Nah, itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Boleh silakan kalau mau bertanya. Saya Pak tunggu. Yudi, Siap, Pak Holis. alhamdulillah. Gini, Pak Yudi, Yuk, hambatan saya coba di sekolah, siap. begitu anak mau buat NIB, selalu aja terkendala. Kelihatannya susah banget, Kang. Ya. Kira-kira bagaimana solusi yang cepat? Karena di sekolah kan pelayanannya beda gitu ya, dengan seseorang gitu. Banyak siswa lah gitu. Saya Ya. mohon pencerahan dari Kang Yudi, bagaimana solusinya kalau di sekolah itu bisa cepat gitu. Itu aja, Kang, dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum Siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Pak Holis. Kalau ya selama ini yang kalau di lab ada 40 lab, misalnya ada 40 orang. Sebenarnya itu cepat ya. Saya dengan Pak Dadan juga terjun cepat. Asal satu syarat. Anak-anak bawa kakak, tapi usianya 17 tahun. Oh itu. Nah, di bawah 17 tahun nggak bisa. Harus Oh. usianya sudah 17 tahun di kakak ya, di kakak. Ingat, di Walaupun kakak. tanpa, harus ada KTP nggak, Kang? Nggak usah, nggak usah. Kakak aja. Di kakak kan ada NIK. Ya. Nah, nicknya itulah yang dimasukkan. Yang Oke. penting dia punya email aktif, punya WA aktif, NIK. Walaupun dia belum punya NPWP, dinolkan aja sementara. Oh, NPP 0 gitu aja tanpa Nol aja. NPWP. Ya, nol aja. Nah, rata-rata kemarin pun sama ketika di awal Pak, itu satu lab semua berhasil kan. Yang Oh. penting minimal 17 tahun. Nah, kalau Oke. belum 17 tahun di kakaknya itu tidak akan berhasil tertolak. Oke. Tuh, ya, siap. Syarat mutlak, Kang Yud, syarat Ya. mutlak itu ya.
mutlak 17 tahun mutlak. 17 tahun ya, udah ada ketentuannya itu. Kalau belum 17 tahun ada keterangannya langsung. Anda tidak Oke, dibolehkan membuat karena belum 17 tahun. oke. Turun Kang Yudi. Siap. Ya, Sama-sama, Pak. Assalamualaikum. Alhamdulillah, berkatuh. Ada lagi? Bisa orang. Ada lagi yang ada pertanyaan? Bapak dan Ibu mungkin sudah melakukan pembuatan NIB yang sudah berhasil. Silakan. Pak Dadan siap-siap. Agrabinta Pak Dadan. Jauh, 6 jam perjalanan dari Cianjur Pak Dadan. Jadi harus nginep ke sana, sambil ke laut. Ayo Bu Testia, ayo. Dari Indramayu. Semangat, semangat. Pak Dani, semangat Pak Dani. Bu Suryani. Ini Pak Gilang pernah ketemu dengan saya Pak Gilang ya. Itu mungkin ya Bapak dan Ibu. Kalau nggak ada lagi pertanyaan lagi. Pak Dadan? Pak Dadan, halo. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Eh, boleh? Misalnya masih ada Pak Dadan, bagaimana Pak Dadan? Berlanjut atau tidak? Saya kembalikan ke Kang Nur Ihsan ya. Baik Pak, terima kasih atas semua materi-materi yang telah diberikan. Mungkin dari Bapak Ibu guru semuanya ini dapat mengajar gitu. Dikiranya dapat memberikan edukasi kepada siswa-siswanya ya memiliki jiwa-jiwa entrepreneur gitu untuk memiliki NIB karena itu sangat penting gitu ya Pak. Ya. Baik, karena waktu sudah menunjukkan 15:15 dan udah waktunya asar ini. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan dapat disampaikan di grup ataupun di chat pribadi dari Pak Yudi ya. Saya cukupkan sekian pertemuan untuk pembahasan NIB ini. Terima kasih Pak Yudi atas materi dan solusi-solusi yang telah disampaikan. Ya, sama-sama. Terima kasih juga oleh perusahaan klorin yang memfasilitasi kegiatan ini. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.